Oke, ya, selamat pagi semuanya. Nah, ini adalah video kedua dari sharing saya di video yang pertama tentang drama waktu ujian S1 ya. Nah, ini yang kedua adalah drama lagi ya waktu ujian S2 ya, kelulusan ya, sidang ya. Nah, ini momen-momen seperti begini ini, nah bagi saya sekaligus menggelikan ya, juga sekaligus menegangkan bagi saya. Nah, tapi juga pengalaman iman ya, sharing ya, dengan orang tua dan juga dengan peran serta dari Yang Maha Esa yang atas ini ya, Tuhan Allah kita ya, Tuhan Yesus ya. Nah, dimana mereka itu tidak pernah kalau orang tua selalu care, apalagi Tuhannya di atas itu care betul ya. Tidak semua hal dibikin mudah ya, tidak semua hal dibikin gampang ya. Meskipun kita punya uang, kita punya kita punya kepintaran ya, kita punya kemampuan ya. Nah, tetapi Tuhan ingin memberikan satu ujian ya, dimana dari situ ada satu drama. Nah, di drama itu ada satu pesan yang disampaikan ya, gitu. Nah, sebelum saya share tentang yang drama yang kedua ini ketika saya S2 ya, juga di UNER juga ya. Nah, saya ingin doa untuk promotor saya pada saat itu ya, jadi Pak Arsono ya, Arsono Laksmana, Profesor Doktor ya, bidang akuntansi, yang baru saja wafat ya hari Jumat yang lalu ya, bulan Juni 2021 ya. Nah, jadi video ini untuk juga mengenang dan mendoakan beliau ya. A few moments later. Nah, sekaligus juga mendoakan beliau dan juga menginspirasi kita ya, bahwasannya ada aspek-aspek kemanusiaan dan ya, Yang Maha Kuasa punya pesan ya atas peristiwa tersebut ya. Oke ya, jadi itu yang saya lihat ya. Jadi saya ini udah cukup pintar, saya sudah ada dana, ya, tapi tetap ada dramanya, tetap ada sesuatu yang Tuhan itu ingin sampaikan pada kita di suatu peristiwa tersebut, ya. Oke ya, sekali lagi terima kasih. Ini video ini terinspirasi dari wafatnya profesor saya ya, Bapak Arsono ya. Jadi ceritanya seperti ini ya, pada waktu itu. Jadi di tahun 2005 ya, itu saya masuk ya pasca sarjana jurusan akuntansi S2 ya, Magister Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya ya, yang ada di Jalan Dharma Wangsa waktu itu ya, di gedung belakang itu waktu itu ya tempatnya ya. Waktu itu adalah ketua prodinya adalah Profesor Cipto Hadi ya, Suwarjono ya, gitu. Nah, kemudian ya, sama seperti proses yang lain ya. Nah, ini saya lewati S2 saya karena saya merasa ya tidak bodoh-bodoh amat ya, cukup pintar, dana saya juga ada gitu ya. Nah, puji Tuhan itu semuanya lancar semua ya. Jadi 4 semester itu lancar semua ya. Dan karena biayanya adalah saya yang cari sendiri, maka saya harus berjuang bagaimana biaya tersebut cukup untuk 4 semester aja ya, jangan lebih-lebih ya. Saya sudah merasa gitu ya, ini bagian terakhir adalah bagian yang paling berat ya, seperti gitu ya. Nah, betulan ya betulan terjadi drama lagi ya, gitu ya. Jadi singkatnya, entah kenapa saya lupa ya, pokoknya akhirnya saya dapat pembimbing saya itu adalah almarhum Profesor Arsono ini ya. Jadi singkatnya adalah beliau adalah promotor saya, pembimbing saya waktu itu ya. Dan saya berpikir juga, wah ini cukup enak ya, karena beliaunya ini juga tetangga saya, juga teman dari almarhum ayah saya, dan juga ibu saya kenal juga ya, gitu. Saya pikir juga akan lancar gitu ya, seperti itu. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak ya. Jadi tetap kehidupan ini mesti ada tantangannya ya, nggak semudah seperti logika ya. Jadi mesti ada tantangannya, mesti ada cobaannya. Jadi Yang Maha Esa itu kasih kita tantangan supaya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat dan sebagainya gitu ya. Nah,
Nah, kemudian proses pertama yang harus saya lewati adalah waktu itu pengajuan proposal ya, pengajuan proposal ya. Ya saya punya topik ya, nah, tapi karena saya nggak mau terlalu akademis ya, saya sebut aja topiknya topik A gitu ya. Nah, karena pesannya di sini adalah pesan moral keimanan ya gitu ya. Nah, topiknya topik A. Nah, sepertinya topik yang saya ajukan ini tidak sesuai dengan ekspertisnya beliau, ya. Jadi kalau ekspertisnya beliau itu B, saya ngajukannya A, gitu ya. Nah, ya, yang topik A ini agak kontemporer ya, agak modern, sedangkan yang B ini topik-topik yang udah umum yang beliau sering lakukan. Gitu. Sepertinya seperti gitu, tapi beliaunya nggak ngomong gitu ya. Sedangkan topik A ini disukai oleh dosen atau dosen senior yang lain ya gitu ya. Jadi kan tiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya, punya ya istilahnya itu expertise yang berbeda-beda ya. Jadi saya sukanya di sini, tapi mungkin promotor saya sukanya di bidang yang lain ya. Gitu. Tapi beliau tidak mencegah atau tidak memotong itu ya. Jadi dibiarin aja jalan gitu ya. Dibiarin aja nggak di jalan ya, maju pada proposal ya. Nah, saat itu topiknya baru ya, saya katakan aja topiknya tentang personal finance ya, atau keuangan rumah tangga waktu itu ya. Topik yang masih baru pada saat itu ya, tahun 2007-an, 2006-2007 ya, juga proposal. Ya, sehingga buku-bukunya juga masih buku-buku yang biasa ya, buku-buku yang biasa, bukan buku-buku yang teks tebal-tebal, itu kita waktu itu nggak ada ya. Nah, di saat itu juga tahu sendiri komunikasi informasi internet juga masih belum seperti sekarang, dan juga seperti WhatsApp, sosial media juga belum ada ya seperti itu. Oke, ya. Nah, oke ya, akhirnya saya seperti biasa, style saya mempersiapkan dengan baik ya, dengan mengumpulkan segala sumber-sumber, menulis proposal dan sebagainya, sampailah pada saat ujian proposal saat itu ya. Ujian proposal yang diselenggarakan pada waktu itu saya lupa ya, pokoknya kalau nggak 2006 atau 2006 akhir ya, atau 2007 ya, 2007 awal ya, waktu itu sore hari ya. Ya, waktunya adalah sore hari. Seperti biasa saya menyiapkan segala macam, saya datang ke ruang sidang ya untuk proposal saya S2 ya waktu itu. Nah, si beliau ini Pak Arsono ini kan termasuk dosen senior di situ. Itu ada di situ beliau datang, cuman mungkin agak terlambat. Nah, sebelumnya di depan beliau ada dosen-dosen muda yang lain. Ya, ada sekitar mungkin 3 kalau nggak salah ya, 2 atau 3 saya lupa. Yang saya ingat ada 1 dosen ya, yang mungkin namanya sebutannya dulu pada saat kuliah itu seniman akuntansi ya. Saya lupa ya. Kalau Bapak itu mendengar sekarang ya. Jadi Pak, halo Pak ya. Ya, kita ketemu lagi Pak ya, seniman akuntansi ya, jadi modelnya kayak seniman gitu ya, rambutnya gondrong ya, agak pendek orangnya. Saya lupa namanya ya, itu ya, brengosnya tebel ya gitu. Dulu ya, 2007 ya, nggak tahu sekarang ya. Nah, kemudian ada ibu juga akuntansi biaya waktu itu ya, ibu ya, saya lupa. Terus ada 1 lagi kalau nggak salah ya, 3. Kemudian dengan promotor saya waktu itu ya, Pak Arsono yang almarhum Pak Arsono yang datangnya agak terlambat waktu itu ya. Seperti biasa lah, beliau yang senior banyak agak terlambat. Oke ya. Nah, jadi karena saat itu saya orangnya idealis, saya ceritakan gini-gini ya, proposal dan sebagainya secara antusias gitu ya. Gitu. Nah, tetapi kayaknya respon yang saya lihat dari para pemirsa dan tim penguji proposal itu kayaknya kok mereka pada kebingungan gitu ya. Mereka pada kebingungan, mereka pada tidak ngerti ya. Dan sepertinya kok ya, sepertinya kok kayak melongo gitu ya. Maaf ya saya bicara. Ya, sepertinya kayak melongo gitu ya. Orang kan nggak ngerti kan gitu ya. Sedangkan saya ini ngajukan topik yang baru dan bentuknya lebih ke arah istilahnya itu kualitatif ya. Oke. Nah, terus giliran mereka setelah saya menyampaikan penjelasannya, giliran mereka untuk menanggapi ya. Nah, langsung ya saat itu seperti yang diduga ya,
seperti yang diduga. Nah, ditanggapi dengan penyerangan. Ya mungkin karena topiknya nggak sesuai ya, mereka nggak menguasai, dan sepertinya ini metode dan sebagainya kok nyeleneh ya. Waktu itu kan beda sama sekarang ya. Kalau nyeleneh sekarang itu udah wajar ya, tapi waktu itu kan yang nyeleneh itu yang 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 nggak disukai ya, yang diluluskan ya biasanya gitu. Oke, ya sama lah seperti sudah diduga. Yang Bapak seniman, contohnya ya Bapak seniman akuntansi ya, halo Pak ya. Ini nostalgia anak masa lalu Pak. Itu saya dibabat sama beliau ya. Pak siapa itu ya? Pak, halo Pak ya. Saya dibabat sama beliau ya. Beliau ngomong gini, ini waktu itu saya pakai buku kecilnya Safir Senduk ya. Itu kan tentang akuntansi rumah tangga, ya perencanaan keuangan rumah tangga. Ya, bukunya kecil gitu ya, segini ya. Nah, gitu ya. Jadi bukan buku yang gede, textbook yang import itu bukan ya. Terus dia lihat ini buku apa ini? Ya, buku kayak gini kok dipakai ya. Terus dilempar itu bukunya itu. Ya. Jadi bukunya dilempar itu. Lah saya jadi ya agak emosi ya. Loh kok dilempar ini bukunya? Loh ini buku resmi kok bukunya dilempar ya. Ya juga waktu itu kok bapak ini perlakuannya kayak begini ya. Tapi ya, tapi saya yakin itu ya, beliau nggak di luar itu nggak sampai gitulah. Itu kan cuma acting aja pada waktu proposal ya, anggap aja gitu ya. Ya, terus saya juga melihat ketika saya dibantai seperti gitu ya, ini promotor saya ini ya, Pak Almarhum Marsono ini kok diem aja gitu. Kok tidak ada pembelaan gitu ya, diem aja nggak ada pembelaan ya. Dan ya memang kayaknya beliau itu suka mesem-mesem ya gitu ya. Nah, kok saya lihat kok agak mesem-mesem juga. Gitu. Ya gitu ya. Nah, oke, singkatnya saya gagal di situ ya. Saya dianggap gagal, saya harus pulang ya. Nah, saya juga agak jengkel gitu ya, loh. Salah saya ini apa ini ya? Ini topiknya ini menarik ya. Saya sudah ngikuti, saya sudah belajar, saya sudah mengerjakan dengan maksimal, saya sudah habis waktu, energi, tenaga, saya sudah ngetik dan sebagainya. Kok tiba-tiba dijegal mentah-mentah di sini ya, tanpa ada bantuan dari promotor ini ya. Oke, akhirnya cerita berlanjut. Ya, ini lagi ya, ini peran dari orang tua, dan juga mungkin saya tetap percaya Tuhan Yang Maha Esa tetap pegang kendali atas kehidupan kita ya. Nah ya itu ya, jadi bukan masalah akademiknya, tetapi adalah hal di luar itu ya, di luar itu ya. Jadi yang bekerja itu ternyata dalam kesuksesan kita itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya logis ya, tapi hal-hal yang nggak logis, hal-hal yang ya seperti itu tadi ya, itu banyak berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Dan juga peran serta dari orang tua dan yang atas itu saya yakini itu juga tidak kecil ya, sangat besar. Oke ya, pokoknya singkatnya, nah ketika saat itu saya tinggal sama ibu saya ya, saya sharing gitu ya, saya share ibu saya seperti gini ya. Nah ibu saya tahu promotornya siapa, promotornya yaitu om itu. Om tetangga belakang itu. Reaksinya ibu saya langsung spontan ya. Nah, jadi ya antar orang tua ya, mereka yang selevel itu ya, artinya ya anggap aja misalnya saya sebagai orang tuanya, kemudian saya kenal dengan dengan rekan saya, teman saya. Tiba-tiba anak saya nggak dilulusin sama teman saya itu ya, otomatis spontan saya telepon gitu ya. Ya, jadi ibu saya langsung telepon sama si profesor ini ya. Dia telepon, dia tegur ya. Saya ingat pagi hari waktu itu ya. Ya, mohon maaf ya Prof ya. Tapi terus terang hal ini memang udah jalannya seperti gitu ya. Ditegur, telepon, dan diingatkan kembali ya. Nah, kalau yang sesama generasi tahun lalu itu kan
generasi tahun kelahiran tahun 50-an itu ya, 40-an itu kan pakai masih bahasa Belanda ya, ada Y sama Eke ya. Nah, sempat tuh si Bapak Profesor ini almarhum ini ditegur sama ibu saya ya. Loh, ya ini bagaimana kok nggak inget sama almarhum ayahnya Thomas ya, kok tidak ingat ya, ya kok nggak bantu gitu ya, Bu ya inget toh dulu seperti jadi ditegur kayaknya temen gitu loh ya, meskipun kalau dilihat ini si almarhum profesor ini udah orang kaya, udah dihormati ya, disegani ya, jabatannya juga profesor ya, doktor ya, dengan gelar yang banyak. Tapi ibu saya nggak peduli, nggak pandang ya, jadi ya kamu tetap rekan dari ayahnya Thomas ya, gitu ya, rekan, bahkan pernah ayah saya pernah mengajar beliau itu ya, kalau ya saya nggak dengar ya pernah ngajar, jadi ya jadi ditegur ya, jadi kenapa kok nggak bantu ya, kenapa kok nggak bela ya. Nah, si profesor ini juga nggak bisa bicara apa-apa saat itu ya, jadi dia tertegun ya, dia seperti terbangun, dibangunkan dari tidurnya ya, seperti itu. Nah, di samping itu ya, saya juga menelpon ketua prodi ya, prodi magister akuntansi ya, waktu itu Pak Cip ya. Saya juga menelpon bahwa saya ada kendala ini di promotor saya ini, yang saya rasa kurang pembelaannya gitu ya. Nah, oke ya, jadi singkatnya nggak lama setelah itu si almarhum profesor ya, ya mohon maaf, ini ditegur dari dua belah pihak ya. Yang pertama dari ibu saya, kedua dari ini prodi ya, ketua prodinya ya, ditegur dari dua belah pihak gitu ya. Nah, gak lama setelah itu ya, atau besoknya ya beliau ini telepon ya. Saya biasanya nggak pernah beliau telepon ya, biasanya kita yang telepon ke beliaunya ya. Ini beliaunya telepon ya gitu, telepon ke saya atau saya kalau nggak salah ya, telepon biasa. Dia bilang dua hal tersebut ya yang terjadi kemarin itu betul-betul membuat dia shock. Saya juga geli ya sebenarnya kalau dengar cerita itu ya. Jadi dia membuat dia shock ya, sampai-sampai dia bilang ke saya dia nggak bisa tidur malamnya gitu ya, dia nggak bisa tidur ya, jadi dia nggak bisa tidur. Nah, saya tahu juga ya, mungkin di hatinya profesor dia itu bukan maksudnya seperti begitu ya, jadi dia punya niat untuk membantu, tetapi saya juga sadar mungkin karena topiknya tidak sejalan dengan keterampilan atau pengetahuan beliau, mungkin beliau juga susah ya untuk meneruskan proposal tersebut. Saya tahu seperti itu ya, dan tim penguji itu juga mindsetnya bukan mindset saya gitu ya, jadi mindsetnya mungkin mindset yang kelompoknya beliau yang untuk finance ya, itu ya. Ya, oke. Jadi singkat cerita, pokoknya beliau shock ya. Itu lepas dari akademis ya, shock. Ya. Kalau dibilang nggak bantu, dibilang nggak mau tahu sama almarhum ayah saya yang sudah pernah baik sama beliau dan pernah ngajar beliau dulu ya. Jadi beliau shock sampai nggak bisa tidur. Saya kan juga geli ya. Jadi memang sebenarnya jiwanya Pak Arsono ini baik ya, cuman ya mungkin saat itu beliau lagi tertidur ya, nggak sadar. Oke, ya. Jadi singkatnya setelah itu maka pintu mulai terbuka ya, jadi pintu dan kesempatan mulai terbuka ya. Nah, setelah itu ya meskipun tidak lancar ya, meskipun tidak cepat tetapi lancar. Nah, ini yang Tuhan Yang Maha Esa berikan ke kita ya. Jadi hidup kita itu mungkin tidak cepat ya, tidak cepat sukses, tidak cepat makmur, tetapi jalan ke sana itu dibuka gitu ya. Nah, meskipun dengan perjuangan, dengan tantangan, dengan keringat, dengan air mata, dengan susah payah dan sebagainya, tapi jalan sana itu sudah buka gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah itu semuanya lancar ya. Ya, meskipun penuh perjuangan ya. Jadi proses-proses saya lalui ya meskipun kadang ada bersih tegang atau apa ya. Nah, ya karena beliau ini tipenya ya, kalau saya boleh sharing tentang Pak Arsono ya, Om Arsono ini ketika bimbingan tuh kadang dia pada saat itu dia nggak open ya, nggak ceritakan apa adanya, ini mau saya ini atau apa ya, harusnya begini, dia tuh nggak begitu open ya, sehingga saya itu tebak-tebak gitu ya. Nah, contohnya ketika bimbingan
saya harus kembali berkali-kali, ya. Ketika kembali revisi, terus dia kembali lagi ke bab 1. Nah, ini kadang, nah begitu saya kalau saya boleh kasih masukan, ya ini sebenarnya kurang efektif ya, seperti gitu ya. Tapi ya udah, itu mungkin gayanya beliau yang nggak diutarakan secara jelas ya, gitu ya. Oke ya, jadi singkatnya semuanya boleh dibilang lancar. Nah, sampai ada peristiwa lagi yang agak lucu ya, ketika sidang ya. Ya, jadi tantangannya bagi saya adalah sidang proposal itu ya, itu adalah titik di mana kita dobrak pintunya ya, dan penyertaan dari orang tua dan tentunya dari Yang Maha Esa juga ya, yang membuka pintu dan menyadarkan kita semua ya, dan membuka pintu berkat dan bagi saya gitu. Nah, pada saat sidang saya sudah juga prediksi, ini karena semua tim penguji ya, tim pengujinya beda dengan tim penguji proposal ya. Nah, dibuat tim penguji baru yang saya lihat itu lebih familiar ya, lebih friendly ya menurut saya ya. Nah, jadi tidak si seniman akuntansi tidak ikut-ikut ya Pak ya. Waktu itu Bapak nggak ikut ya. Bapak di luar aja ya waktu itu. Ya. Kemudian Ibu itu juga nggak ikut ya. Kemudian tapi diganti dengan tim yang lain yang lebih friendly ya. Nah, jadi selama proses ujian dan sebagainya, timnya lebih friendly ya. Saya lupa namanya ya, nanti saya tulis ya. Saya juga mohon terima kasih sekali ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, sampailah pada hari kita sidang ujian untuk S2 ya. Nah, seperti biasa ya, tim penguji ya itu datang duluan. Ya, ada sekitar 2 atau 3 ya bapak-bapak semua ya, masih antara umurnya nggak terlalu tua ya, masih sekitar mungkin 40-50-an ya saat itu ya. Ya, saya 30-an waktu itu. Nah sama si Om ini datangnya juga terakhir gitu ya. Dia sudah agak baru jalan sepertiga, dia udah baru datang gitu ya. Dan dia duduk di belakang gitu ya. Jadi saya sudah tahu ini Om ini yang menjadi penentu ya, promotor saya ya. Kalau dia bilang oke, nah pasti yang lain-lain juga ngikutin ya, karena dia dianggap senior gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti gitu ya. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya ujian biasa, normal dan berjalan dengan lancar ya. Jadi tanpa ada drama lagi ya. Gitu. Ya, jadi soal-soal dan jawaban-jawaban ya, pokoknya revisi lah, biasalah ya. Nah, juga nggak terlalu tinggi nilainya, tapi B. Nah, yang lucu begitu selesai ya, yang lucu begitu selesai semua oke, dan rapat dan sebagainya ya. Saya masih ingat waktu itu pagi hari ya, tahun 2007 ya, betul ya, saya ingat 2007 ya, seingat saya ya. Nah ya, nah si almarhum profesor ini mungkin karena dia tahu ya, ini saya sama ibu ya dibantu ya waktu itu. Begitu selesai dan dinyatakan lulus, beliau mengatakan demikian ya, saya masih ingat ya, dia selamat atas lulusanmu ya, kamu sekarang sudah lulus ya, habis ini kamu telepon mamamu. Dia mengatakan demikian ya guys ya, habis ini kamu telepon mamamu. Dengan senyum-senyum dia bilang gitu. jadi dia awalnya juga gitu ya, awalnya dia tersadar karena peristiwa itu ya, ditegur sama ibu saya ya, seperti itu ya. Nah oke ya. Nah, jadi dan yang menggelikan lagi, ketika saya keluar dari ruangan sidang itu, saya melihat ya si Pak seniman akuntansi ya, ternyata ramah dengan saya ya waktu itu ya. Padahal beda ketika waktu proposal ya, dia bantai betul-betul saya ya. Tapi ketika saya udah lulus, dia ramah banget waktu itu ya. Nah, berarti saya mikir, wah ini acting ya waktu itu ya, acting seperti itu. Oke ya, jadi guys, itu adalah drama saya yang kedua saat ujian skripsi S2, bukan skripsi ya, tesis ya waktu itu ya, S2. Nah, yang saya message-kan di sini bukan dari sisi akademisnya ya, bukan dari sisi sepertinya oh saya pinter, saya mampu, saya bisa, saya ada dana ya, kemudian semuanya pasti lancar. Ternyata nggak seperti gitu ya. Jadi dalam dunia ini
ternyata penuh dengan ujian, ya, penuh dengan kendala, penuh dengan tantangan, ya, dimana itu semua yang Maha Esa atau Tuhan, ya, nah, kita berusaha ingin agar kita itu dewasa, ya, dibentuk, ya, kemudian diasah, ya, dengan segala macam cobaan dan tantangan, ya. Nah, untuk memberikan berkat dan perubahan bagi diri kita sendiri dan orang lain, ya. Nah, itu adalah message saya di sini, ya. Jadi bukan secara akademisnya, ya. Nah, saya yakin ini juga terjadi di tempat kerja kita. Baik ketika saya sharing hari ini, juga saya tidak punya rencana, ya. Tetapi yang atas mengarahkan kita, kamu harus sharing seperti begini, ya. Itu saya lakukan aja. Oke, ya. Dan tak lupa pada kesempatan ini, ya, jadi wafatnya Pak almarhum Profesor Arsono minggu yang lalu juga menjadi inspirasi dan penggerak kenapa saya mengingat peristiwa itu dan mau men-sharingkan di sini, ya. Ya, semoga beliau mendapat kedamaian di surga, ya, seperti itu. Ya, dan kita juga harus berterima kasih pada orang tua kita yang banyak memberikan kontribusi baik langsung atau nggak langsung, yang kita sadar atau tidak sadar, ya, khususnya pada Tuhan Yang Maha Esa juga yang selalu care pada kita, ya. Jadi percaya bahwasanya segala hal dalam kehidupan ini tidak lepas dari kendalinya Yang Maha Kuasa, ya. Jadi bagi yang sekarang menghadapi tantangan, masalah, ya, tidak hanya kalian, saya juga menghadapi saat ini, ya, mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pasangan, masalah keluarga, ABC dan sebagainya, ya. Kita tetap harus yakin itu semua ada kendali dari yang atas, itu semua ada hikmahnya, itu semua ada pesannya, itu semua ada hal-hal yang mengasah kehidupan pribadi dan mental kita, ya, menjadi yang lebih baik, ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kita. Jadi bukan membuat kita menderita, membuat kita kesusahan, enggak, ya, tapi mencambuk kita, ya, menjadi yang lebih baik, ya, menjadi yang lebih dekat dengannya, ya. Oke, ya, semoga sharing saya yang sederhana ini dari kedua kisah yang berkaitan dengan hal akademik bisa menginspirasi para pendengar dan pemirsa sekalian, ya. Akhir kata, salam sejahtera, ya, tetap percaya, tetap beriman, tetap berserah, kita berbuat yang maksimal, selebihnya Tuhan yang akan mengatur segalanya, ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu, sampai ketemu pada video saya berikutnya, ya. Oke, ya, terima kasih, ya.